Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi yang cerah ini berbanding terbalik dengan raut wajah Aiza. Gadis cantik itu menekuk wajahnya sejak keluar dari kamar. Dia tidak selera untuk sarapan, apalagi menanggapi obrolan Uminya yang sedari tadi tidak berhenti membicarakan tentang rencananya memperkenalkan Aiza dengan seorang laki-laki. Aiza berdiri merapikan abayanya. "Iza pergi Yami," ucap Aiza lalu berjalan keluar rumah setelah mengambil kunci motornya. "Umi ngomong didengar gak sih?" "Iya Umi, Iza dengar kok." "Iza buru-buru, kita bahas nanti," lanjut Iza sambil memakai sepatunya. "Terserah deh, punya anak gadis satu-satunya bandel banget dibilangin." Aiza terkekeh enggan menanggapi, meraih tangan Uminya lalu mengucapkan salam dan segera pergi sebelum Uminya semakin menjadi. Sepanjang jalan menuju kampus, pikiran Aiza fokus pada rencananya setelah sampai di kampus nanti. Yang pertama harus dia lakukan adalah pergi ke tukang fotokopi dan mencetak skripsinya. Gadis berumur 22 tahun ini sedang dalam proses menyelesaikan skripsinya. Hari ini adalah jadwal bimbingan Aiza bersama dosen yang membuat Aiza kadang naik darah karena saking sulitnya untuk dihubungi. Dan tadi pagi dia mendapat pesan jika bimbingan kali ini dimajukan tanpa alasan jelas. Karena itu Aiza cemberut sejak keluar kamar, ada beberapa hal yang belum dia selesaikan. Belum lagi ucapan Uminya tadi pagi. Apa katanya? Dijodohkan. Aiza menggeleng pelan, tentu dia akan menolak ide itu. Kuliahnya saja belum selesai, Aiza tidak terpikir sama sekali untuk menikah. Sekalipun dia ingin menikah, Aiza tidak ingin dijodohkan. Aiza kembali tersadar dari lamunannya saat kendaraan di belakang menyalakan klakson yang membuat telinganya nyeri. "Astagfirullah, kita juga buru-buru kali, kenapa harus sampai klakson kayak gitu sih?" gerutu Aiza. Aiza menggelengkan kepalanya pelan dan mencoba untuk fokus mengendarai motornya agar selamat sampai tujuan. Setelah hampir setengah jam perjalanan, Aiza sampai di tempat fotokopi. Dia kembali memeriksa skripsinya sebelum akhirnya dia akan mencetaknya. Aiza menoleh lalu tersenyum saat melihat sahabat baiknya mendekat. "Assalamualaikum." "Bukan malah teriak-teriak," tegur Aiza. "Waalaikumsalam Ustazah." Aiza mendelik tapi tersenyum. "Kok kamu datang pagi?" "Karena kamu datang pagi, jadi ya udah daripada di kos gak jelas mending ke kampus, bisa jajan." Jajan terus pikirannya, "Skripsi kamu gimana?" "Kok Ustazah Aiza gak sopan sih tanya-tanya soal skripsi, itu hal yang sensitif tahu." Aiza terkekeh, begitulah sifat temannya satu ini. Namanya Queen, teman yang Aiza kenal sejak awal masuk dan terus bersama sampai saat ini. "Iya maaf ya Queen cantik, saya tidak bermaksud menyinggung, cuma tanya kok." Aiza harus traktir dulu baru Queen maafkan. "Iya deh, traktir boba aja ya." Queen terkekeh lalu mengangguk, dia langsung duduk di kursi kosong sebelah Aiza. "Skripsi kamu gimana? Aman kan?" Kini giliran Queen yang bertanya. "Pengerjaannya sih aman, cuma jadwal bimbingannya itu loh, bikin pusing. Hari Senin katanya gak bisa, aku ajukan hari Selasa juga gak bisa. Setelah buat janji hari Rabu, malah dadakan suruh bimbingan hari Senin. Kan aku mumet, kasihannya teman aku, ya udah deh nanti aku aja yang traktir kamu." Aiza tertawa renyah, "Bener loh ya, awal kalau bohong." "Iya, tapi bimbingannya jangan lama-lama, nanti aku bosan tunggu kamu." "Semoga aja gak banyak revisi jadi cepat." "Amin." Setelah mencetak skripsinya, Aiza dan Queen segera pergi ke gedung fakultas mereka. Queen memilih untuk menunggu di kantin, sedangkan Aiza langsung menuju ruangan dosennya. Aiza mengembuskan napasnya kasar.
Membaca doa lalu mengucapkan bismillah sebelum akhirnya mengetuk pintu dosen pembimbingnya. Tok, tok. Assalamualaikum, Pak. Saya Aiza Nur Fakira. Waalaikumsalam. Masuk Za. Aiza membaca bismillah sekali lagi dan membuka pintu. Gimana? Tanya Queen setelah Aiza duduk di depannya. Aiza mengembuskan napas lalu mengacungkan jempolnya. Aman. Revisi ga? Tapi dikit. Alhamdulillah walaupun beliau susah banget buat bimbingan tapi sekali bimbingan gampang dan gak bikin ribet. Alhamdulillah ya guys ya. Aiza tersenyum kecil. Ayo mau makan. Aku mau pulang deh, ngantuk banget dari tadi bengong doang. Yah kok gitu, katanya mau traktir. Ya ayo aku traktir dulu baru pulang. Aiza terkekeh lalu menggeleng, gak usah deh, lain kali aja. Ayo aku antar pulang dulu kamu. Kasiah banget teman aku ini udah nungguin aku lama banget. Queen tersenyum lalu mengangguk, mereka berjalan ke parkiran, Aiza memberikan helm cadangan kepada Queen. Aiza. Mereka menoleh. Seorang pria berjalan mendekat. Assalamualaikum, Kak. Salam Aiza. Waalaikumsalam. Kamu udah mau pulang? Iya. Ada waktu ga? Sebentar lagi kan jam makan siang, makan bareng yuk. Aiza menoleh ke arah Queen. Queen juga ikut aja. Aku yang traktir, lanjutnya. Maaf Kak Faisal, aku gak bisa. Tolak Aiza. Kenapa? Cuma makan aja kok, lagian kan gak berdua. Maaf Kak, Faisal, nama pria itu, mendesah pelan lalu mengangguk, ya udah kalau gitu, lain kali jangan tolak ya. Aiza tidak menjawab, dia diam menunduk. Bukan tidak mau dan tidak tahu, Aiza jelas tahu tujuan kakak tingkatnya ini. Faisal sudah lama mengejar Aiza, berkali-kali mengajak keluar atau hanya sekedar makan di kantin. Tapi Aiza selalu menolak. Selain memang Aiza tidak memiliki perasaan lebih kepada Faisal, mereka juga bukan mahram, tentu tidak baik berdekatan atau berduaan terlalu lama dengan niat yang tidak baik. Hati-hati ya Za, ucap Faisal lagi sebelum akhirnya pria itu pergi dan meninggalkan Aiza dan Queen. Dia maksa banget deh, udah ditolak berkali-kali juga tetap aja ajak makan, ajak jalan. Ucap Queen. Aiza tidak mengatakan apapun, memundurkan motornya lalu segera naik dan menyuruh Queen untuk naik juga. Kamu mau beli makan dulu ga? Biar aku antar sekalian. Tanya Aiza. Gak usah, tadi pagi ibu kos kasih makanan. Aiza mengangguk, mengantar Queen sampai ke depan gerbang kos lalu segera pulang. Sebelum pulang, Aiza memutuskan untuk mampir membeli cemilan untuknya dan Umi. Aiza sebenarnya jarang sekali jajan di luar, dia lebih sering bekal karena uminya selalu membuatkan bekal, entah untuk makan siang ataupun cemilan, uminya tetap melakukan itu sejak Aiza masuk TK sampai sekarang. Tapi karena hari ini Aiza bilang akan makan siang di rumah, jadi Umi tidak menyiapkan bekal. Setelah selesai, Aiza melanjutkan perjalanannya menuju rumah. Sampai di rumah, dia melihat mobil hitam terparkir di depan gerbang, menghalangi jalan masuk motornya ke halaman rumah. Aiza mendengus kesal lalu turun dan melihat sekeliling, mencari pemilik mobil itu. Iza. Aiza menoleh, uminya melambaikan tangan memanggilnya. Aiza mendekat lalu mengucapkan salam dan mencium tangan Umi. Nah Nak Sulaiman, ini Iza. Aiza Nur Fakira. Ucap Umi memperkenalkan Aiza. Pria di hadapan Aiza tersenyum dan mengangguk takzim. Saya Sulaiman Radif Al-Faiz. Ucapnya memperkenalkan diri. Aiza balas mengangguk. Tunggu ya, Umi pindahkan dulu kuenya, biar tempatnya langsung kamu bawa pulang. Ucap Umi kepada Sulaiman. Aiza tolong buatkan minuman. Lanjut ia menatap Aiza. Aiza mengangguk, masuk ke dalam dan membuat teh manis untuk Sulaiman. Setelahnya, Azia langsung mengantarkannya kepada Sulaiman. Terima kasih, ucap Sulaiman diangguki Aiza. Kamu semester berapa? Tanya Sulaiman. 7, Pak, jawab Aiza pelan. Sulaiman tersenyum kecil dan mengangguk, berarti lagi skripsi ya?
Udah sampai mana skripsinya? Iya. Bisa lulus semester depan gak kira-kira? Aiza mengerutkan alisnya. Apa orang ini tidak tahu jika pertanyaan seperti ini sangat sensitif untuk beberapa orang di semester akhir? Aiza mengembuskan napas pelan, berusaha menghilangkan emosinya sebelum menjawab. Semoga bisa, lagi pula semua orang juga pengen lulus cepat. Jawab Aiza sedikit ketus. Bagus, kalau gitu kita bisa lanjutkan pembahasan untuk ke jenjang yang lebih serius. Maksudnya, Umi belum bilang. Bilang apa? Sulaiman tidak langsung menjawab karena ponselnya bergetar. Dia berdiri dan berjalan ke dekat pagar. Aiza hanya memperhatikan pria itu dari tempatnya berdiri. Itu cowok yang Umi bilang tadi pagi. Ucap Umi membuat Aiza sedikit kaget. Cowok apa? Masa lupa sih? Yang Umi bilang mau jodohkan sama kamu. Ih kan Aiza udah bilang gak mau, Umi. Sud, Umi, saya harus pulang sekarang. Ucap Sulaiman menginterupsi percakapan Aiza dengan Umi. Iya Sulaiman, ini. Makasih ya buat kuenya. Salam buat ibu kamu. Iya, sama-sama, Umi. Saya pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah Sulaiman naik ke mobilnya dan hilang di pandangan Aiza dan Umi, mereka langsung masuk. Aiza hendak ke kamar untuk sholat zuhur tapi ditahan Umi. Sini sebentar, ucap Umi menarik Aiza ke sofa ruang tamu. Sulaiman ganteng kan? Tanyanya. Apa sih Umi? Aiza tetap gak mau ya. Kenalan aja dulu, siapa tahu kamu suka. Mau ya? Enggak, Umi. Aiza gak mau. Lagian kuliah Aiza juga belum selesai. Aiza masih pengen main, pengen kerja, jalan-jalan. Bukannya jadi istri yang diam di rumah. Siapa bilang jadi istri cuma bisa diam di rumah? Dia itu kayak tahu, Za. Kamu gak perlu kerja, tetap bisa jalan-jalan, belanja, main. Umi jamin aman deh. Astagfirullah Umi. Kok malah Umi yang matre sih? Itu bukan matre, itu realistis. Kamu kira kerja gak capek apa? Udah Iza mau sholat dulu. Aiza langsung pergi meninggalkan Umi, enggak mendengar usulan perjodohan itu lagi. Sulaiman menang ganteng tapi kan Aiza tidak kenal, tidak mau juga menikah muda, masih ingin main-main seperti yang Aiza katakan tadi. Tapi kalau misal Sulaiman mau menunggunya, mungkin Aiza akan pikirkan. Tunggu, Aiza berhenti di tengah tangga lalu menggeleng pelan, kenapa dia berpikir seperti itu? Sholat istikharah jangan lupa, seru Umi dari bawah yang melihat Aiza menggelengkan kepalanya. Aiza tidak menjawab, melanjutkan langkahnya untuk ke kamar. Dia segera berwudu dan sholat zuhur, setelahnya dia ingin tidur siang sebentar sebelum kembali menggarap skripsinya. Tok, tok, Iza mas masuk ya. Iza. Aiza tersentak lalu bangun, Mas Azam. Pintu langsung terbuka dan memunculkan seorang pria yang masih menggunakan seragam pilot. Pria itu masuk dan langsung duduk di ranjang Aiza. Mas, katanya pulang 3 hari lagi. Tanya Aiza. Jadwalnya ditukar, jadi bisa pulang cepat. Kenapa tidur sore-sore? Pamali tahu. Hah. Aiza langsung melihat jam yang ada di nakasnya dan melotot saat melihat jarum yang menunjukkan pukul 5 sore. Aduh Iza belum sholat asar. Ucap Aiza langsung bangkit dari kasurnya dan berlari kecil ke kamar mandi dan berwudu. Azam menggelengkan kepalanya pelan lalu naik ke kasur Aiza dan merebahkan tubuhnya. Membiarkan Aiza untuk sholat terlebih dahulu. Setelah selesai, Aiza melipat mukenanya dan duduk di kasur sebelah Azam. Mas udah dengar belum? Tanya Aiza. Apa? Umi mau jodohkan Aiza. Udah dengar. Aiza gak mau, lagian Mas juga belum nikah. Tolong bilangin Umi ya, Mas. Bilang aja sendiri. Masih, Umi gak akan dengar kalau Iza yang minta. Azam langsung memiringkan tubuhnya menatap Aiza. Kamu tahu gak dia siapa? Katanya, namanya Sulaiman. Jawab Aiza. Makdusnya, profesi dia, keluarganya, riwayat hidupnya. Ya gak taulah, gak mau tahu juga.
Iza gak mau nikah sekarang, Iza masih kecil mas. Mana ada kecil, kamu udah tua. Ih mas. Azam kembali tidur terlentang, menatap atap kamar Aiza seakan menerawang sesuatu. Mas gak mau paksa kamu buat nikah, tapi, mas tahu apa yang ada di pikiran Umi. Umi pasti pengen kamu ada yang jaga selain Mas Azam sama Mas Alam. Sekarang Mas Alam udah berkeluarga, tinggal jauh juga dari kita. Cepat atau lambat Mas Azam juga pasti nyusul. Umi pengen kamu menikah sebelum Mas Azam menikah supaya ada yang jaga kamu, Za. Aiza terdiam, ucapan Azam ada benarnya. Aiza menelan ludahnya keluh. Aiza 3 bersaudara, kakak pertamanya Alam sudah menikah beberapa tahun lalu dan menetap di Surabaya. Yang kedua adalah Azam, profesinya sebagai pilot membuatnya tidak banyak waktu untuk berada di rumah. Itu artinya Azam tidak bisa menjaga Aiza dalam artian selalu mengawasi. Belum lagi nanti jika Azam menikah, rasanya semakin sulit untuk mengawasi adik bungsunya 24 jam. Dan yang terakhir adalah Aiza. Umi pernah bilang, sebenarnya Aiza adalah anak yang kebobolan, keluarganya hanya berencana memiliki 2 anak, tapi apa boleh buat, dan siapa sangka, setelah Aiza lahir, anak itu malah menjadi kesayangan semua orang di rumah. Aiza biasanya akan kesal jika mendengar cerita itu, dan itu selalu membuat kedua kakaknya tertawa puas. Tapi gak sekarang, Mas. Ujar Aiza pelan. Iya, Mas ngerti. Tapi, coba kamu sambil cari kalau misal gak mau sama yang Umi jodohkan. Tapi kalau saran Mas, coba kenalan dulu sama Sulaiman. Dia baik kok, Mas kenal dia. Kenal dari mana? Dia itu teman seangkatan Mas waktu SMA, gak terlalu kenal sih, tapi Mas tahu dia baik. Selain itu dia pengusaha furnitur terkenal, Za. Produksi furniturnya juga udah sampai luar negeri. Berarti dia udah tua. Azam tertawa pelan, 26 ya masih muda, Za. Sama aja kayak Mas Azam, cuma beda 4 tahun kan. Azam bangun dari tidurnya, lalu mencubit gemas pipi Aiza. Ih apa sih? Sakit tahu. Ucap Aiza kesal. Azam hanya tertawa dan bersiap keluar dari kamar Aiza sebelum gadis itu memukulnya. Jangan lupa besok kita ziarah ke makam Abi. Kita pergi pagi aja, siang Mas ada janji sama teman. Ucap Azam sebelum keluar dari kamar Aiza. Aiza hanya tersenyum dan mengangguk, tidak terasa, sudah 2 tahun abinya pergi. Iza kangen deh, Bi. Setelah membaca doa, Aiza dan Azam sama-sama diam. Aiza membersihkan lagi tanah di sekitar nisan, mencabuti rumput kecil dan kembali mengelap nama di nisan, Arif Zulfikar, abi dari Aiza yang meninggal 2 tahun lalu karena sakit. Kenapa Umi gak pernah mau ikut ziarah, gumam Aiza pelan. Azam mendongak menatap Aiza, di rumah aja, Umi masih sering nangis. Mana mungkin kuat buat ziarah ke sini. Abi pasti ngerti kok, dan gak perlu ziarah juga gak apa-apa, Umi pasti selalu doakan Abi. Aiza mengangguk, lalu berdiri ketika Azam mengulurkan tangannya membantu Aiza untuk berdiri. Mas mau ketemu teman, mau ikut atau pulang? Tanya Azam. Teman siapa? Biasa, Galih sama yang lainnya. Enggak deh, tapi antar ke kosan Queen ya, mau sekalian lanjutin skripsi. Azam mengangguk, menggandeng tangan Aiza kembali ke parkiran, membukakan pintu mobil untuk Aiza lalu berjalan memutar dan masuk ke kursi kemudi. Kamu harus belajar nyetir, Za. Naik mobil lebih aman daripada motor. Ucap Azam. Enggak ah, naik motor lebih cepat. Naik mobil lebih aman, ayo belajar aja. Nanti setelah dapat SIM, Mas belikan mobil deh. Aiza langsung menoleh, serius. Iya, walaupun gaji Mas masih belum seberapa, tapi bisalah belikan kamu mobil 7. Sombong. Azam tertawa lalu mencubit pipi Aiza membuat Aiza memekik kesal. Sombong dari mana sih? Orang itu informasi. Ujar Azam. Aiza tidak lagi menanggapi ucapan Azam. Semakin ditanggapi semakin menyebalkan kakaknya ini.
Setelah perjalanan hampir 1 jam, Aiza sampai di depan kos Queen. Aiza berpamitan lalu menyalami Azam dan turun dari mobil. "Nanti Mas jemput, kabarin aja kalau mau pulang," ucap Azam diangguki Aiza. Aiza langsung masuk dan mengetuk pintu kamar Queen. Setelah menunggu beberapa menit, pintu terbuka dan terlihat Queen yang baru bangun tidur dengan piyama panjang dan rambut acak-acakan. "Baru bangun?" tanya Aiza setelah mengucapkan salam. Queen mengangguk menyingkir dari depan pintu dan membiarkan Aiza masuk. "Ngapain kesini?" tanya Queen. "Main aja, gak boleh?" "Ya boleh tapi ini masih pagi. Nih makan." Aiza memberikan makanan yang sempat tadi dia beli sebelum sampai di kosan Queen. Queen tersenyum, berjalan ke kamar mandi lalu mencuci wajahnya dan mengambil piring. "Jalan-jalan yuk, aku pengen beli novel barunya Terelie," ajak Queen. "Boleh, aku juga mau sekalian cari buku buat referensi tambahan." "Cek, bosan banget ngomongin skripsi terus." "Loh siapa yang ngomongin skripsi? Aku cuma bilang mau cari buku buat tambahan referensi." "Iya tapi buat skripsi kan?" "Iya sih." Queen tidak menanggapi ucapan Aiza, dia mulai membuka bungkusan makanan yang ternyata nasi uduk. "Lagian sensi banget sih sama skripsi. Skripsi itu dikerjain biar selesai," ujar Aiza pelan membuat Queen berhenti menyuap dan menatap Aiza dengan horor. Aiza malah tertawa ditetapkan seperti itu. Setelah makan, Queen langsung mandi. Sedangkan Aiza menunggu sambil sedikit mengerjakan skripsinya. Aiza tipe orang yang tidak tahan melihat tugas atau hal yang belum selesai. Rasanya ingin secepat mungkin menyelesaikannya. "Oh iya, kamu coba deh baca novel ini," ucap Queen saat selesai berpakaian sambil memberikan sebuah novel kepada Aiza. "Novel apa ini?" tanya Aiza. "Klise romance gitu. Baca deh, seru. Aku jamin setelah baca kamu bakal pengen nikah." Aiza kekeh, "Ada-ada aja." "Serius, Za. Aku juga jadi pengen nikah. Kalau disuruh pilih, mending nikah deh daripada skripsian." Aiza terdiam, membaca blurb di belakang novelnya. Sepertinya memang cerita yang benar-benar klise. Cinta pada pandangan pertama. Memangnya masih ada di zaman sekarang? Pikir Aiza. Tiba-tiba Aiza teringat dengan usulan Umi dan ucapan Azam kemarin sore. Apa Aiza coba saja berkenalan dengan Sulaiman? Aiza menggeleng pelan. Aiza masih punya mimpi. "Kalau misal aku nikah, gimana?" tanya Aiza pelan. "Sama siapa?" "Hah, belum tahu, cuma tanya aja." "Ya gak apa-apa, nanti aku jadi bridesmaid ya. Bajunya harus udah siap pakai, aku gak mau kalau disuruh jahit sendiri." Aiza terkekeh, mengiyakan saja permintaan temannya, lagi pula kapan Aiza menikah? Sepertinya masih lama. "Ayo, aku pakai helm sendiri ya," ucap Queen. Aku lupa, tadi aku kesini diantar Mas Azam." "Mas Azam udah pulang?" "Udah kemarin, katanya tukar jadwal." "Ih kok gak kasih tahu? Aku kangen deh lihat Mas Azam." Aiza mendelik, Queen katanya menyukai kakaknya, tapi dilihat-lihat, Queen juga sering mengatakan jika dia menyukai orang yang baru dia lihat. "Kamu mau gak jadi adik ipar aku?" tanya Queen. "Enggak deh. Jahat." Aiza tertawa pelan, "Ini kita jadi gak?" tanyanya setelah berhenti tertawa. "Naik taksi?" tanya Queen. "Naik bus aja. Panas ih." "Terus gimana?" "Gak jadi deh, males banget. Nanti aku beli online aja." Aiza mengangguk, kembali menatap laptopnya. Sedangkan Queen dengan sebal kembali merebahkan tubuhnya di kasur. Saat azan zuhur berkumandang, Aiza langsung melaksanakan sholat bergantian dengan Queen. Bosaan. Queen sudah mengatakan itu 7 kali siang ini. Aiza hanya menghela napas. Dia tidak bosan sama sekali. Yang ada Aiza semangat menyelesaikan skripsinya yang terus menemukan titik terang. Ponsel Aiza berdering, Aiza langsung menjawab panggilannya. "Assalamualaikum Mas." "Salam Aiza." "Mas Azam."
Tanya Queen tanpa suara. Aiza mengangguk. Iya masih di kosan Queen. Sekarang. Boleh. Iya Iza keluar sekarang. Iya assalamualaikum. Kenapa? Tanya Queen setelah Aiza mematikan panggilannya dan membereskan bawaannya. Mas Azam ajak buat makan siang, udah di depan katanya. Jawab Aiza. Ikut. Aiza diam sebentar, tapi katanya sama teman Mas Azam. Gak apa-apa, boleh ya. Bentar aku tanya dulu. Aiza kembali menelepon Azam dan langsung menekan pengeras suara. Assalamualaikum, kok telepon lagi? Cepat keluar, ucap Azam. Waalaikumsalam, Mas boleh ajak Queen gak? Queen, lain kali aja, nanti kalau kita makan berdua baru ajak Queen. Sekarang kan ada teman Mas. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, cepat keluar. Iya. Aiza langsung menatap Queen tidak enak, maaf ya. Queen cemberut tapi mengangguk, ya udah sana pergi. Aiza mengangguk lalu mengucapkan salam dan keluar. Dia langsung berjalan mendekati mobil kakaknya membuka pintu depan sambil mengucapkan sakam. Assalam. Aiza menghentikan ucapannya saat melihat seseorang sudah duduk di kursi depan di samping kakaknya. Duduk di belakang ya, ucap Azam. Aiza langsung cemberut dan kembali menutup pintu depan dan berpindah membuka pintu belakang dan langsung masuk dan duduk, tidak lupa juga memasang sabuk pengaman. Gimana skripsi kamu? Tanya Sulaiman berbasa-basi. Ia orang yang duduk di bangku depan adalah Sulaiman. Baru juga kemarin tanya. Jawab Aiza pelan dengan nada kesal. Aiza menatap kakaknya dari kaca kecil di depan dengan ekspresi kesal. Memang benar mereka akan makan siang dengan teman kakaknya, tapi siapa sangka teman yang dimaksud adalah Sulaiman. Sepanjang jalan, Aiza hanya diam mendengarkan obrolan Azam dengan Sulaiman. Dari obrolan itu Aiza tahu jika bisnis Sulaiman sedang kurang baik dan mengharuskannya untuk sering melakukan perjalanan ke luar kota dan mengatur bisnis dari jarak dekat. Wah kalau udah jadi sama Iza, bisa-bisa Iza ditinggal terus nih. Kasihan tuh bocah nanti kesepian. Celetuk Azam. Apaan sih? Jadi apaan coba? Sahut Aiza. Sulaimah hanya terkekeh kecil, kalau gak mau ditinggal ya saya bawa aja. Masukin ke koper. Azam tertawa, sedangkan Aiza merengut kesal. Tidak ada yang lucu menurut Aiza. Dua pria di depannya tetap bercakap-cakap sampai mereka tiba di sebuah restoran Sunda. Azam ingin makan di sini, katanya. Saya ke toilet dulu, ucap Sulaiman setelah mereka memilih tempat duduk dan memesan makanan. Azam hanya mengangguk, duduk di sebelah Aiza. Mas kok gak bilang kalau ajak dia? Tanya Aiza. Lah kan Mas udah bilang sama teman. Ya sama teman tapi kenapa gak bilang itu Pak Sulaiman? Pak, emang dia kelihatan kayak bapak-bapak? Tapi iya sih dia bapak-bapak. Masih. Apa Iza cantik? Ya udah sih, sekalian kenalan juga. Iza gak suka sama dia, dia songong. Hush bahasanya. Aiza memanyunkan bibirnya dan langsung diam saat Sulaiman berjalan mendekati meja mereka. Sulaiman duduk di hadapan Azam, lalu mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Ini biodata saya, ucap Sulaiman memberikan map kepada Aiza. Aiza hanya diam. Akhirnya Azam yang menerima map itu. Biodata Iza besok atau lusa ya, saya masih di rumah kok. Jawab Azam. Mas. Sulaiman tersenyum dan mengangguk, kalau gak mau gak apa-apa, Za. Dibaca dulu aja. Kalau kamu cocok, baru kirim punya kamu. Di situ ada email sama nomor saya, bebas mau kamu kirim kemana. Ini kok kayak ta'aruf sih. Aiza belum pernah bilang setuju ya. Jawab Aiza kesal. Ya apa salahnya sih, Za? Kenalan doang. Kamu sendiri dengarkan barusan. Kalau kamu gak mau gak usah. Sahut Azam. Ya udah gak usah. Aiza. Tegur Azam. Udah, gak apa-apa kalau gak mau. Saya ambil lagi aja biodatanya. Sekarang karena udah terlanjur saya ada di sini, kita makan siang aja.
Lerai Sulaiman membuat Azam tidak enak dan meminta maaf. Setelahnya, hanya Azam dan Sulaiman yang mengobrol, dan dilanjut makan siang saat pesanan mereka datang. Aiza yang memang sudah lapar, langsung menyantap makanannya sampai habis tanpa memedulikan Azam dan Sulaiman yang masih sesekali berbicara saat di sela makan mereka. "Saya pulang sendiri aja. Kasihan Aiza kalau harus antar saya dulu ke kantor," ucap Sulaiman setelah mereka selesai makan. "Gak apa-apa, kita antar aja," ucap Azam. "Gak usah, saya pesan ojek aja supaya cepat." "Makasih ya Azam, lain kali saya yang traktir," ucap Sulaiman tersenyum lalu pamit dan mengucapkan salam. Setelah Sulaiman menghilang dari pandangan mereka, Azam langsung melihat ke arah Aiza. "Mas tahu kamu gak suka sama ide perjodohan ini, tapi bukan berarti kamu jadi gak sopan sama orang yang lebih tua." Aiza menunduk sambil sedikit cemberut. "Maaf. Kalau kamu gak suka idenya, bicara baik-baik. Toh kita juga gak ada yang paksakan. Kita cuma pengen kamu kenalan dulu sama Sulaiman. Ikhtiar dulu, apa salahnya? Kalau gak cocok kan tinggal bilang. Selesai." "Iya maaf, Mas. Kamu harusnya minta maaf sama Sulaiman, bukan sama Mas." Azam menghela napas lalu berdiri. "Ayo pulang," ajaknya sambil mengulurkan tangan kepada Aiza. Aiza langsung menerima uluran tangan Azam. "Jangan diulangi, nanti kalau ada ketemu lagi sama Sulaiman, kamu harus minta maaf." Aiza mengangguk patuh. Aiza juga tidak tahu kenapa dia tidak menyukai Sulaiman. Apa karena pertanyaannya tentang skripsi? Tapi rasanya itu biasa saja. Kalau gak mau ya udah biasa aja. "Hati-hati nanti malah kamu yang jatuh cinta sama dia," ucap Azam saat mereka sudah duduk di dalam mobil. "Ih Mas." Aiza memegang map berisi biodata Sulaiman. Ini sudah beberapa hari sejak pertemuan terakhirnya dengan Sulaiman. Waktu itu setelah sampai rumah, Azam memberikan biodata itu kepada Aiza. Katanya terserah mau dibaca atau tidak. Aiza yang penasaran akhirnya membuka mapnya, membaca halaman pertama. Hanya berisi informasi umum tentang Sulaiman, seperti umur, riwayat pendidikan, pekerjaan dan beberapa hal lainnya. Saat akan membuka ke halaman selanjutnya, pintu diketuk dan terdengar suara Umi memanggil. "Iya sebentar," ucap Aiza lalu menyimpan map itu di kasur. "Kenapa Mi?" tanya Aiza. "Maaf nih, bukannya Umi mau paksa kamu atau gimana, tapi Umi mau tanya." Aiza mengerutkan keningnya. "Kenapa?" "Ibunya Sulaiman pengen ketemu kamu mau gak?" "Ya Allah, Umi, sama anaknya aja aku gak mau, Mi. Masa ketemu ibunya sih?" Enggak. Ya udah kalau gak mau." Aiza memicingkan matanya. Semudah itu. Kemana Umi yang selalu memaksa dan membujuknya sampai Aiza mau? "Ya udah, Iza harus ke kampus sekarang. Ada yang mau diselesaikan," ucap Aiza langsung mengambil kunci motor, tas dan helmnya. "Iya, hati-hati. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Aiza mengendarai motornya dengan pelan. Dia teringat dengan skripsinya yang berjalan dengan lancar, tapi yang Aiza takutkan adalah sidangnya nanti. Banyak orang bilang jika selama bimbingan berjalan lancar, itu artinya ujian sesungguhnya ada saat sidang. Bagaimana jika nanti Aiza dibantai habis-habisan? Aiza bergidik ngeri, semoga tidak. Sampai di kampus, Aiza langsung mencari keberadaan Queen. Katanya Queen juga sedang ada di kampus. Setelah mencari ke beberapa tempat, Aiza akhirnya menemukan Queen di warung belakang parkiran. "Assalamualaikum." Salam Aiza membuat beberapa orang menoleh termasuk Queen. "Waalaikumsalam," jawab mereka. Ada beberapa teman Aiza yang lain, mereka membahas skripsi yang juga sedang mereka garap. Aiza ikut larut dalam obrolan tersebut. Berdiskusi dan berbagi pikiran tentang tema skripsi mereka. Aiza tiba-tiba dikagetkan dengan ponselnya yang berdering. Dia langsung melihat siapa penelepon tersebut, tapi ternyata nomor tidak dikenal.
Aiza langsung menolak panggilan itu. Saat hendak kembali memasukkan ponselnya, dering kembali terdengar. "Siapa Za?" tanya Queen. "Gak tahu, nomor gak dikenal. Angkat aja siapa tahu penting." Aiza menimbang lalu mengangguk, berdiri dari duduknya dan berjalan sedikit menjauh dari teman-temannya. "Assalamualaikum." "Salam Aiza." "Waalaikumsalam, kamu di mana?" "Saya udah di depan kampus kamu." "Ini siapa ya?" "Maaf salah sambung. Ini Sulaiman. Saya di depan kampus, cepat keluar." "Hah? Maksudnya, kita mau makan siang kan? Cepat Aiza nanti macet." "Sejak kapan aku mau ngarang nih bapak-bapak?" "Oh saya lihat kamu, apa perlu saya samperin?" Aiza langsung celingukan dan dia melihat Sulaiman di dekat mobil hitam yang pernah Aiza lihat beberapa hari lalu. Aiza mendengus kesal lalu mematikan teleponnya. "Kenapa Za?" tanya Queen. "Aku ada urusan, gak bisa bantu kamu kerjain skripsi. Besok aja." Ucap Aiza langsung pergi setelah mengucapkan salam. "Ada apa Pak? Aku gak pernah bilang mau makan siang sama kamu." Ucap Aiza mendekati Sulaiman. "Umi bilang saya suruh jemput kamu ke kampus, kalau tidak percaya baca saja sendiri pesannya." Jawab Sulaiman memberikan ponselnya kepada Aiza. Aiza mencondongkan tubuhnya dan membaca pesannya, "Pantes aja tadi gak paksa-paksa. Ayo nanti takut macet," ajak Sulaiman. "Gak mau, lagian kita gak boleh satu mobil berduaan." Jawab Aiza langsung berbalik. "Kita gak berdua, di mobil adaan." "Bro." Aiza terjatuh saat berjalan menjauhi Sulaiman. Sulaiman dengan cepat memegang tas ransel Aiza menahannya agar tidak terjatuh ke tanah lalu menariknya sampai Aiza berdiri. "Hati-hati Aiza. Kamu boleh tolak kalau gak mau, tapi jangan ceroboh dan berniat untuk berlari dengan abaya panjang kamu itu." Ucap Sulaiman pelan. Aiza meringis pelan karena Sulaiman menarik tasnya kencang membuat bahunya sakit. "Kalau tidak mau, tidak apa-apa. Saya pergi. Assalamualaikum." Ucap Sulaiman lagi saat Aiza sudah berdiri sempurna. Aiza menelan ludahnya keluh, dia jadi merasa bersalah. Selain itu, Aiza belum meminta maaf untuk kejadian terakhir kali di restoran waktu itu. "Aku ikut." Ucap Aiza langsung dan berjalan mendahului Sulaiman. "Aku duduk di belakang, gak baik bukan mahram duduk berduaan." Lanjutnya sambil membuka pintu belakang mobil Sulaiman. "Assalamualaikum ibu tante." Azia langsung menoleh ke belakang, menatap Sulaiman seakan bertanya siapa anak di hadapannya ini. "Ini mobil bapak kan?" tanya Aiza pelan. "Iya, ayo masuk." Jawab Sulaiman langsung masuk dan duduk di kursi kemudi. Mau tidak mau Aiza juga ikut naik dan duduk di sebelah anak laki-laki yang tadi mengucapkan salam kepadanya. "Ini siapa, Pak?" tanya Aiza pelan hampir berbisik di dekat telinga Sulaiman. "Ini Ibrahim, putra saya. Umurnya sudah 5 tahun. "Hah? Kenapa?" tanya Sulaiman melirik dari arah kaca kecil di depan. "Bapak udah punya anak?" "Iya. Kamu gak baca biodata saya? Di situ juga ada biodata Ibrahim." Aiza terdiam. "Sebentar. Ini apa maksudnya? Sulaiman sudah memiliki putra, 5 tahun. Apa itu artinya Sulaiman adalah duda? Atau jangan-jangan Aiza ingin dijadikan istri kedua?" Tidak, jadi istri pertama saja Aiza tidak mau, apalagi istri kedua." "Saya duda, Aiza. Duda cerai. Saya bercerai 1 tahun setelah Ibrahim lahir. Bundanya Aiza sekarang ada di Amerika, sedang melanjutkan S2 dan katanya ingin berkarir di sana juga. Hubungan saya, Ibrahim dan bundanya Ibrahim baik-baik saja. Kami berpisah karena murni tidak cocok setelah mencoba 1 tahun pernikahan." Ujar Sulaiman sedikit menjelaskan. "Tante ibu mau ini." Aiza menoleh melihat ke arah samping. Anak itu yang katanya namanya Ibrahim memberikan Aiza permen berbentuk dinosaurus. Aiza menerimanya. "Terima kasih, Ibrahim." Ucap Aiza pelan. "Sama-sama tante ibu." "Ibrahim, cukup panggil tante. Tidak perlu pakai ibu, nak."
Tegur Sulaiman. Nenek bilang kita mau ketemu ibu, ini kan ibu Balu Ibrahim. Bukan, sayang. Ini teman ayah. Ibrahim langsung menoleh ke arah Aiza, menatapnya sendu. Aiza yang ditetapkan seperti itu menjadi kikuk. Dia memakan permen yang tadi Ibrahim berikan lalu mengernyit karena asam. Hahaha, tante ibu kenapa? Tanya Ibrahim tertawa melihat wajah Aiza. Ini asam, Ibrahim. Kamu makan permen ini? Iya, tapi Ibrahim cuci dulu di air. Aiza sedikit terbatuk, pantas saja. Tante ibu bukan ibu Balu Ibrahim ya? Tanya Ibrahim. Bukan. Yah, telus ibu Ibrahim yang Balu siapa ayah? Sulaiman tidak menjawab, dia hanya fokus menyetir. Tante ibu mau lihat bunga tidak? Tanya Ibrahim. Bunga apa? Ibrahim mengeluarkan buku gambar di tas kecilnya lalu memberikannya kepada Aiza. Wah, Ibrahim pintar menggambar ya. Keren. Puji Aiza. Benar. Ayah bilang ini jelek. Ini bagus kok. Ayah kamu aja yang matanya burem. Tuh kan Ibrahim benar. Ibrahim itu pintar, bisa semuanya. Aiza hanya mengangguk sambil mencubit pipi Ibrahim sekali. Maaf, tante gemas sekali lihat pipi Ibrahim. Gak apa-apa tante ibu. Tapi kalau boleh pipi Ibrahim dicium aja, jangan dicubit. Ucap Ibrahim membuat Aiza melongo sedangkan Sulaiman tertawa pelan di kursi depan. Ibrahim sudah besar, gak boleh sembarangan dicium orang lain ya. Ucap Aiza mengingatkan. Tapi tante kan teman ayah, jadi boleh cium Ibrahim. Aiza melihat ke arah Sulaiman, pasti ini ajaran ayahnya. Neneknya yang bilang gitu, Ibrahim boleh dicium asal dia kenal. Sahut Sulaiman seakan tahu arti tatapan Aiza. Gak mungkin, pasti ini bapak yang ajarin kan. Sulaiman tertawa, kali ini lebih lepas. Ibrahim, dengar ya. Ibrahim tidak boleh sembarangan dicium orang lain. Kecuali kakek, nenek, ayah, bunda, terus siapa lagi ya? Sofia boleh tidak? Tanya Ibrahim. Sofia siapa? Teman Ibrahim di sekolah, dia cantik tante ibu. Astagfirullahalazim, tidak boleh Ibrahim. Aiza tidak habis pikir, bagaimana bisa anak 5 tahun berpikir seperti itu. Aiza masih mencerna ucapan dan tingkah Ibrahim, sedangkan di depan sana Sulaiman tidak berhenti tertawa membuat Aiza kesal. Aiza mengambil bantal di sisinya lalu memukulkannya kepada Sulaiman. Aduh. Kenapa saya dipukul? Tanya Sulaiman. Punya anak itu diperhatikan yang benar. Kalau pikirannya lebih dewasa dari umurnya gimana? Itu bukan salah saya. Aiza kembali memukul Sulaiman, geram sekali rasanya. Kamu ayahnya, jelas salah kamu. Ibrahim malah tertawa melihat Aiza memarahi Sulaiman, dan Aiza jadi ikut tertawa melihat Ibrahim tertawa. Sulaiman berdeham pelan, tersenyum melihat mereka berdua. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sebuah restoran. Aiza turun dan langsung membantu Ibrahim untuk turun juga. Ibrahim berjalan sambil menggandeng Aiza, menghiraukan Sulaiman yang masih di belakang. Aiza tiba-tiba teringat ucapan uminya tadi, jika tidak salah, tadi Umi bertanya kepada Aiza mau atau tidak bertemu dengan Ibu Sulaiman. Apa itu artinya sekarang mereka akan makan bersama Ibu Sulaiman? Aduh, Aiza melupakan hal ini. Kenapa? Tanya Sulaiman yang melihat Aiza berhenti di depan pintu masuk. Kita makan sama ibunya bapak. Tanya Aiza. Iya, Umi udah bilang kan. Aduh pak, aku gak jadi ikut deh, aku pulang aja. Kenapa? Kita udah sampai, tanggung. Ibu juga udah di jalan. Aku takut pak, lagian kan aku belum tentu mau terima perjodohan ini. Aku pulang ya. Kalau kamu mau tolak saya, tolak sekarang juga di depan ibu saya supaya beliau percaya kalau yang tolak itu kamu langsung. Kamu gak perlu khawatir, beliau baik kok, dan gak akan paksa kamu. Aiza tampak berpikir. Ibrahim di sisinya sudah menarik-narik tangannya mengajak untuk duduk. Ayo, kita makan aja. Saya janji ibu gak akan tanya yang macam-macam. Ucap Sulaiman yang akhirnya dituruti Aiza.
Mereka berjalan dan mencari meja kosong. Setelah duduk, mereka langsung memesan makanan untuk makan siang mereka. Aiza terlihat gelisah, padahal dia memang berniat menolak Sulaiman, tapi kenapa rasanya segugup ini untuk bertemu ibunya Sulaiman? Rasanya seperti bertemu dengan calon mertua betulan. Santai, Aiza. Ibu tidak akan menerkam kamu. Ucap Sulaiman membuat Aiza mengembuskan napas pelan. Baiklah, dia akan berusaha tenang, toh dia memang akan menolak Sulaiman dan itu artinya ibunya Sulaiman bukan calon mertuanya. Ponsel Sulaiman berdering, dia melihat nama yang tertera dan langsung mengangkat panggilannya tanpa berpindah tempat. Assalamualaikum, Bu. Ibu gak apa-apa. Alhamdulillah kalau gitu, iya gak apa-apa Bu. Nanti aku sampaikan salamnya. Iya, waalaikumsalam. Aiza memperhatikan Sulaiman, seakan bertanya apa yang terjadi. Ibu gak jadi kesini, kita makan bertiga. Ucap Sulaiman. Aiza tersenyum dan mengembuskan napas lega. Sulaiman ikut tersenyum melihatnya. Padahal ibunya sangat baik, apa yang Aiza khawatirkan. Sulaiman dan Aiza sama-sama sambil menunggu makanan mereka. Hanya Ibrahim yang terus bercerita tentang apa yang terjadi di sekolahnya tadi. Sulaiman juga menanggapi cerita Ibrahim seadanya. Jadi Sofia itu anaknya Tante Winda? Tanya Sulaiman. Iya. Nanti Ibrahim mau nikah sama Sofia ya. Aiza langsung beristighfar sedangkan Sulaiman kembali tertawa. Ibrahim masih kecil, tidak boleh bicara nikah-nikah. Sahut Aiza. Kenapa Tante Ibu? Kata nenek boleh kok nikah. Tanya Ibrahim. Iya boleh, tapi nanti kalau udah besar. Udah besar itu sebesar apa? Aiza berpikir sebentar, sebesar ayah. Ibrahim mengangguk, ayah udah besar tapi gak nikah-nikah. Berarti ayah masih kecil. Sulaiman kembali tertawa. Aiza dengan kesal melempar tisu kepada Sulaiman. Gak tahu, tanya aja ayah kamu. Ucap Aiza. Gimana ayah? Tanya Ibrahim. Nanti ayah kasih tahu, ujar Sulaiman. Ibrahim mengangguk, kalau tante ibu udah menikah belum? Kalau belum nikah sama ayah aja biar kita semua menikah. Aiza membuka mulutnya. Aiza sepertinya tidak akan kuat berlama-lama dengan ayah dan anak ini. Aiza menggeleng pelan. Dia harus cepat pulang. Bersambung.